Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afwa Tohirah, SPD MSIP. Saya merupakan salah satu dosen program studi Teknik Perminyakan, jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Patimura, Ambon. Video ini merupakan video yang dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen reguler pada sesi pertama di tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PPD, UKTP, dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ampu sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah pengenalan termodinamika. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 3 yang terdiri dari 3 SKS untuk program studi teknik perminyakan. Jadi nanti di video pembelajaran ini merupakan uh, video pembelajaran dalam bentuk daring dan dihadiri oleh sebagian mahasiswa program studi teknik perminyakan. Mari kita uh, nikmati video pembelajaran ini, tetap fokus, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai sedikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Oke, Siang juga. ya terima kasih ya yang sudah buka kamera. Mungkin yang belum kamera karena sinyal dan lain-lain, bisa nanti kalian kalau sudah aman bisa buka lagi ya kameranya. Oke, jadi sing ini kita akan masuk ke pertemuan pertama dari perkuliahan pengenalan pengenalan termodinamika. Jadi sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Afla Tohirah. Mungkin bagi yang masih belum tahu, saya masih belum pernah ketemu. Jadi saya di sini akan mengampu mata kuliah pengenalan termodinamika gitu ya selama mungkin sekitar setengah semester ini gitu. Nanti sisanya akan diampu oleh dosen yang lain seperti itu. Jadi untuk pengenalan awal akan dibuka oleh saya sendiri. Baik, eh, sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Untuk pertemuan pertama, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, cukup. Baik. Jadi di sini saya akan memberikan pengenalan sedikit tentang mata kuliah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi nama mata kuliahnya adalah pengenalan termodinamika dengan kode TPM 332. Jadi mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah wajib ya. Jadi eh, kita akan pelajari di semester 3 dengan 3 SKS. Nah, di sini jadi saya akan memberikan sedikit pengenalan terkait deskripsi mata kuliah, tentang CPL CPMK-nya, kemudian keterkaitan dengan mata kuliah lain, serta pengenalan tentang termodinamika. Gitu ya. Nah, di sini supaya kalian tahu tentang gambaran mata kuliah ini, jadi eh, pengenalan termodinamika itu adalah mata kuliah yang mempelajari tentang dasar-dasar termodinamika, jadi dasar makroskopik atau klasikal gitu ya, untuk penerapan penerapan pada kerekayasaan meliputi pembahasan tentang kerja atau work, energi, entalpi, hukum satu termodinamika, neraca massa, dan lain-lain berikutnya. Nah, nanti untuk bukunya sendiri bisa kalian pelajari ketiga sumber ini ya, tiga sumber utama. Terutama yang nomor satu itu silakan kalian cari. Ada banyak sekali di internet, itu bisa. Nah, nanti untuk sumber lain bisa kalian sesuaikan sendiri yang menurut kalian sebenarnya cocok untuk kalian pelajari. Nah,
Jadi CP yang diberikan pada mata kuliah ini yang pertama itu adalah mampu untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah teknik yang kompleks dengan menerapkan prinsip-prinsip teknik, sains, dan matematika. Yang kedua adalah mampu untuk menerapkan desain rekayasa untuk menghasilkan solusi yang memenuhi kebutuhan tertentu dengan pertimbangan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta faktor global, budaya, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah eh, mampu untuk mengembangkan dan melakukan eksperimen yang tepat, menganalisis dan menyusun data, dan menggunakan penilaian teknik untuk menarik kesimpulan. Jadi ini ya CPL-nya. Nah, untuk kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahapan pelajaran mengenai CPL lulusan itu ada tiga juga. Yang pertama adalah mampu untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah teknik yang kompleks dengan menerapkan prinsip-prinsip termodinamika. Kemudian yang kedua adalah mampu untuk menerapkan desain rekayasa termodinamika untuk menghasilkan solusi yang memenuhi kebutuhan tertentu dengan pertimbangan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta faktor global, budaya, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah mampu untuk mengembangkan dan melakukan eksperimen termodinamika yang tepat, menganalisis dan menghasilkan data, dan menggunakan penilaian teknik untuk menarik kesimpulan. Jadi, diharapkan nanti kalian dengan menguasai keilmuan yang ada di mata kuliah ini, kalian bisa apa namanya uh, mencapai kemampuan tiga hal berikut ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dipelajari di apa namanya di pengenalan termodinamika? Jadi ada 11 hal gitu ya, 11 hal yang dipelajari. Yang pertama tentunya pendahuluan, yaitu pertemuan hari ini. Kemudian ada hukum pertama dan konsep dasar lainnya. Yang ketiga adalah sifat volumetrik fluida murni. Kemudian itu yang keempat ada efek panas. Yang kelima hukum kedua termodinamika. Yang keenam sifat termodinamika fluida. Yang ketujuh pengantar kesetimbangan uap cair. Delapan teori termodinamika lautan. Kemudian yang kesembilan adalah penerapan termodinamika pada proses aliran. Kemudian 10 produksi daya dari panas. Yang 11 adalah refrigerasi dan likuidasi. Nah, jadi pokok bahasannya itu berikut ini ya. Jadi nanti sebanyak, mohon maaf ini ada 16 pertemuan. Nanti hal-hal inilah yang kalian pelajari, yang tadi bahan-bahannya itu. Jadi pertemuan ke-8 TS dan pertemuan ke-16 UAS. Nah, di sini bentuk penilaiannya itu ada dua, yaitu nanti ada formatif, yaitu presentasi. Jadi kalian akan melakukan presentasi untuk masing-masing kelompok ya. Jadi ada presentasi, kuis, tugas, kemudian sumatifnya adalah UTS dan UAS. Nanti UASnya juga bisa antara secara tulisan atau mungkin project gitu ya. Jadi tentunya kita belajar ini sebagai tadi kayak pengenalan ya untuk ke tahap berikutnya. Jadi apa sih nanti yang bakal kita pelajari dengan dasar-dasar pengenalan termodinamika? Yang pertama itu ada teknik produksi, ada fluid reservoir, kemudian EOR, terus pengantar peristiwa perpindahan, kemudian ada teknik panas bumi. Jadi ini yang bakal kalian pelajari nanti berkaitan dengan termodinamika. Nah, tentunya ya, karena kita itu dari program studi teknik perminyakan, pastinya kita tidak bisa memungkiri bahwa kita mempelajari termodinamika itu untuk menguasai keilmuan teknik perminyakan gitu ya. Jadi seperti yang tahu, aktivitas industri migas itu ada dari hulu dan ke hilir sampai hilir gitu ya. Nah, mulai dari kayak eksplorasi, ada drilling, produksi, kemudian ada juga sampai distribusi gitu ya. Dan semua teknologi-teknologi tersebut itu pasti ada berkaitan dengan termodinamika gitu. Nah, jadi untuk bisa menguasai eh, teknik apa namanya teknik perminyakan itu ada banyak keilmuan yang harus kita pelajari berikut ini ya. Ya, salah satu di antaranya juga termasuk termodinamika yang termasuk bagian dari fisika gitu. Nah, jadi beberapa ini adalah sistem-sistem yang berkaitan dengan termodinamika ya. Pertama ada sistem produksi permukaan, jadi nanti ada kayak di separator, kayak seperti apa, kayak gitu ya. Pokoknya dari reservoir ke separator seperti apa nanti terkait perubahan sifat-sifat
fluida ya, atau sifat-sifat nanti si minyaknya gitu ya, atau gas, migas. Nanti eh, berkaitan dengan hal tersebut, kemudian juga terkait sistem produksi lapangan minyak juga ada berkaitan. Kemudian ada juga kalau di sini dari gambarnya itu di apa namanya eh, pengolahan eh, apa eh, produksi migas gitu ya. Jadi nanti yang kita pelajari itu terkait heat transfer dan energi balance-nya gitu. Ini berikut yang berkaitan dengan tersebut. Nah, kayak misalnya juga ini EOR ya. Jadi EOR di sini kita memanfaatkan steam injection untuk mengurangi viskositas dari si minyak gitu ya. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan, pokoknya semuanya itu berkaitan dengan termodinamika. Begitu juga dengan teknik panas bumi. Jadi nanti bagaimana sih energi panas bumi itu ya kita manfaatkan untuk menghasilkan listrik. Jadi sangat penting sekali. Makanya saya harapkan kalian bisa fokus untuk perkuliahan ini ya. Seperti itu. Nah, ini juga beberapa. Nah, jadi kita akan masuk ke intinya. Sebenarnya apa sih termodinamika? Sebelumnya saya pengen tanya dulu ya ke salah satu mahasiswa. Hmm, jangan lihat dulu yang depan ya. Mungkin kalian punya anggapan sendiri. Misalnya coba Ayu boleh? Ayu, Iya, Ibu. ya. Kamu sendiri menurut kamu sebenarnya kalau kamu dengar kata termodinamika gitu ya, itu yang kamu bayangkan tuh seperti apa? Mungkin termodinamika tuh ada berasal dari dua kata. Yang pertama ada panas, terus yang Mm-mm. kedua itu ada daya atau energi. Jadi bisa dibilang kalau termodinamika tuh ilmu yang mempelajari tentang panas dan energi. Gitu, Ibu. Panas dan energi gitu ya. Oke, menarik, menarik, menarik. Meskipun tadi ada sedikit contekan gitu ya. Jadi sebenarnya kita lihat sendiri kan dari kata termo dan dinamika gitu ya. Termo sendiri benar tadi itu berkaitan dengan panas atau gampangnya itu kalor gitu kan. Nah, kalau di sini termodinamika adalah studi tentang transformasi energi serta perangkat dan bahan yang digunakan untuk mewujudkan transformasi tersebut. Jadi ada dinamika itu tadi transformasinya. Kemudian ada termonya itu terkait em, panas gitu ya. Nanti ada terkait panas atau energi di sini kita bahas. Nah, jadi termodinamika itu ada ilmu yang bahas yang pertama ada transformasi, yaitu apa? Transfer energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kemudian yang kedua adalah terkait hukum yang mengatur transformasi tersebut. Nah, ini saya pengen tanya sedikit. Saya tanya, ada Eldridge? Apakah ada? Oh, sepertinya tidak. Mungkin Asril? Ada Asril? Ada Ibu. Ya, Asril, kamu punya pandangan nggak terkait transformasi energi? Kira-kira apa yang kamu bayangkan terkait transformasi energi itu? Itu mungkin perubahan Ibu, perubahan energi. Perubahan energi, misalnya contohnya, coba kasih satu contoh. Kalau mau saya kasih contoh, mungkin lampu kira-kira. Menurutmu itu perubahan dari energi apa ke energi apa? Asril? Sepertinya tidak ada suaranya. Iya Ibu, Oke, menurutmu kalau lampu itu perubahan dari energi apa ke energi apa? itu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya Ibu. Nah, itu kan tahu kan? Jadi itu salah satu ya transfer energi. Nanti hukumnya itu gimana sih yang mengatur? Nah, kita itu akan kita pelajari ya. Jadi termodinamika itu yang kita bahas itu yang segi klasikalnya ya, makroskopik. Kalau misalnya kita lihat ke apa namanya ke mikroskopisnya itu bukan dipelajari di termodinamika yang sekarang ya.
Nggak mungkin kan kita pelajari sampai ke partikel-partikelnya itu bukan yang kita pelajari sekarang. Jadi yang kita pelajari adalah analisis eh, dilakukan menggunakan besaran makroskopik yang dapat diperkirakan atau ditentukan dari sifat-sifat fisik yang dapat diukur. Jadi sifat fisik itu kan yang besarnya ya, makronya gitu ya. Kayak contohnya mungkin ada nanti tekanan, volume, temperatur seperti itu. Sifat fisik yang dapat diukur. Nah, jadi seperti yang dibahas tadi, termodinamika itu berhubungan dengan transfer energi sama hukumnya kan. Nah, energi itu apa? Ini pertanyaan. What is energy? Ya. Jadi berdasarkan para ilmuwan, mereka mendefinisikan energi sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Seperti kita, kalau misalnya kita mau bergerak, kita butuh energi. Nah, kayak gitu. Misalnya untuk kita mendorong sesuatu, itu butuh energi, gitu kan? Kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, eh jadi energi itu apa sih? Hal yang membuat suatu terjadi atau hal yang memiliki potensi untuk membuat suatu terjadi. Nah, itu. Jadi yang membuat suatu terjadi atau potensinya. Misalnya, energi itu adalah memungkinkan tubuh kita bergerak, pikiran kita berpikir, menyembuhkan mobil bergerak. Tadi kan kalau mau bergerak, misalnya kita butuh dari bensin kayak gitu-gitu, kemudian kemudian kita butuh air mendidih untuk mendidihkan air, kita butuh energi panas, semacam itu, kayak gitu dan lain-lain. Nah, fitur penting energi itu ada tiga hal ya. Pertama, dia dapat mengambil banyak bentuk yang berbeda. Kayak tadi energi kimia, panas, suara, dan lain-lain. Kemudian dapat diukur. Jadi harus dapat diukur. Yang ketiga itu dalam setiap perubahan dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya, jumlah total energi tetap dan konstan. Jadi ada kesetimbangan energi gitu ya. Jadi anggaplah ketika energi apa namanya panas berubah ke energi suara secara keseluruhan, itu nggak mungkin tiba-tiba energinya itu bisa energi suaranya itu lebih banyak daripada energi yang sebelumnya gitu ya. Kayak gitu, semacam itu. Jadi harus total energinya itu tetap. Nah, bentuk-bentuk energi itu ada cahaya, panas, suara, gerak, kayak gitu ya. Kemudian eh kira-kira sebenarnya gimana sih kategorinya itu energi tersebut? Jadi dibagi dua ya, jadi kinetik dan potensial. Jadi kalau kinetik yang membuat apa namanya bergerak, potensial itu istilahnya potensi yang disimpan gitu ya. Nah, ini contoh-contoh energi kinetik dan potensial. Nah, energi kinetik itu atau energi gerak, jadi adalah perpindahan benda dan zat dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu jelas ya, gerak. Ada gerak, perubahan posisi. Jadi, benda dan zat bergerak ketika gaya diberikan sesuai dengan hukum gerak Newton. Jelas ya. Misalnya kayak ada mobil yang bergerak dan lain-lain, air mengalir, fluida dan lain-lain. Energi listrik adalah pergerakan muatan listrik. Jadi karena ada muatan yang bergerak, maka muncullah energi listrik. Kayak gitu. Nah, ini ada macam-macam ya, ada energi termal gitu kan, kemudian ada energi radiasi, energi suara dan lain-lain. Nanti bisa kita pelajari berikutnya. Nah, energi potensial. Nah, apa sih energi potensial gitu? Nah, di sini energi potensial itu energi yang tersimpan. Jadi dia punya potensi gitu kan. Di antaranya itu ada energi gravitasi. Nah, misalnya kayak contohnya di sini air di waduk ya. Waduk itu eh, kayak danau atau bendungan gitu kan. Pokoknya kumpulan air gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya air itu kan awalnya dia tersimpan kan. Tapi kalau misalnya kita ubah nanti kita eh, sambungkan dengan turbin gitu kan. Turbin air untuk air. Nanti kan dia akhirnya bisa menggerakkan turbin tersebut. Jadi itu potensi yang tersimpan. Kemudian energi kimia. Nah, energi kimia itu banyak ya. Seperti kayak di sini ada makanan, ya bumi, gas alam dan lain-lain. Jadi itu em, energi yang menyatukan partikel-partikel. Kayak misalnya baterai juga gampang. Jadi kalau disambungkan oleh kabel, jadi akhirnya akan menghasilkan energi listrik. Gitu. Nah, energi potensial lain seperti energi nuklir dan ada energi mekanik tersimpan. Kayak bisa dari pegas atau karakter. Jadi kayak beberapa energi. Nah, satuan energi. Nah, ini satuan energi.
Kalau misal kalian pelajari di FISDAS 1 dan 2 itu kan kebanyakan SI ya. Tapi kalau misalnya nanti kita bahas di perminyakan, itu pasti akan banyak menggunakan satuan British Thermal Unit. Itu harus kalian pelajari itu. Jadi nanti di termodinamika ini kita akan gunakan dua satuan tentunya, yaitu satuan SI seperti kayak Joule ini untuk kerja ya. Kemudian ada juga satuan British Thermal Unit atau kalau di sini biasanya kita pakai 1 BTU gitu. Ini menunjukkan energi ya. 1055 1055 Joule. Jadi BTU-nya itu thermal unitnya, Joule itu satuan SI. Jadi kalian harus pelajari itu. Nah, satu-satu lain ada kayak untuk panas. Panas itu kalor ya gitu. Jadi kalau ada dua istilah itu muncul, kalian jangan bingung. Jadi panas itu kalor. Jadi nanti ada satuan seperti kalori, untuk kayak kalori makanan dan lain. Kemudian untuk energi kimia itu ada elektron volt. Nah, kerja, energi, dan daya. Kalau kerja, saya pengen tanya dulu. Kalau mungkin saya tanya Ayu lagi, boleh nggak? Ya, Ibu, boleh, Ibu. Ya, boleh, boleh, boleh. Kalau di sini, eh kerja itu dalam fisika lambangnya apa? Kerja, Kalau kerja dalam mm-mm. fisika berarti W, Ibu. Ya, W ya. Udah kata Ya. work. Kemudian energi itu lambangnya apa? Kira tahu nggak kira-kira? Kalau tidak salah, energi itu lambangnya kadang bisa E atau Mm-mm. kadang bisa U, Bu. Ya, betul. Ya, kadang E, kadang U ya. Misalnya kayak energi kinetik EK gitu kan ya. Nah, Ya, dan Ibu. daya ini sendiri, kalau daya lambangnya adalah apa? P ya, power. Terus itu Iya. daya. Ya, terima kasih Ayu. Jadi di sini kayak misalnya contohnya kalau kita lihat untuk kerja itu work ya sama dengan force dikali distance atau jarak gitu. F kali R. Atau di sini satuannya itu kalau misalnya kita lihat kalau misalnya apa namanya kerja itu tadi ya kalau kerja energi itu joule ya. Kalau misalnya nanti kita masuk ke daya berarti yaitu ada persatuan waktu biasanya. Jadi jika benda bermassa 1 Newton dijatuhkan sejauh 1 meter, maka kerja akan dilakukan oleh benda tersebut. Jadi kerja oleh sebendanya, gitu ya. Baik gaya maupun jarak dibutuhkan sebelum kerja dapat dilakukan. Jadi nanti untuk bisa tahu sebenarnya dari benda jatuh itu, benda yang dijatuhkan itu, maka kita harus mendefinisikan apa nih? Gayanya, baik gaya maupun jarak itu harus kita ketahui untuk bisa mendefinisikan kerja dari si benda yang jatuh tersebut. Nah, eh terkait tadi ya, mungkin ini beberapa tadi terkait power tadi saya bilang itu adalah persatuan waktu. Jadi energi persatuan waktu. Jadi istilahnya kalau persatuan waktu biasanya adalah terkait seberapa cepat gitu ya atau laju kalau orang gitu ya. Jadi laju energi biasa disebut sebagai daya. Nah, kalau misalnya SI-nya kita sebut satuannya itu adalah joule per sekon atau watt. Kemudian kalau dalam satuan apa namanya BTU tadi itu ya, BTU per hour. Satuan English gitu. Nah, di sini ada satuan lain seperti horsepower. Kemudian kalau horsepower itu sama dengan ini ya, 2545 BTU per hour. Itu juga untuk 1 horsepower sama dengan 746 watts. Mungkin ini terkait peralihan satuan-satuan nanti itu bisa kita pelajari. Jadi, nah ini pertanyaannya. Kira-kira kita butuh energi nggak? Pastinya butuh ya. Ini saya jawab sendiri. Tentunya kita pasti butuh energi untuk bergerak, untuk kita sendiri badan kita bergerak, tentu kita butuh energi. Dari mana? Dari asupan yang kita konsumsi. Jadi, kalau misalnya kalian asupan yang kalian makan itu sedikit, sedangkan kalian itu aktivitasnya banyak,
Maka apa yang akan terjadi? Energi-energi yang tersimpan gitu ya di dalam tubuh itu akan akhirnya yang tersimpan potensialnya itu akan diubah menjadi energi gitu kan. Dan akhirnya membuat kalian menjadi kurus. Kalau misalnya anggaplah gitu ya, energi yang kalian butuhkan untuk bergerak itu lebih sedikit daripada asupan makanan yang kalian makan atau yang kalian misalnya makan atau minum, maka yang tadi kelebihan energi itu akan menjadi potensial gitu kan, akan disimpan dalam tubuh dan itu akan menyebabkan kalian menjadi gemuk. Salah satu contohnya. Jadi intinya kita butuh energi untuk aktivitas sehari-hari ya. Begitu juga kayak untuk apa namanya mobil, lampu dan lain-lain itu pasti kita membutuhkan energi tentu saja. Nah ini ya contohnya ya. Bagaimana dari sumber energi yang primer kita ubah ke layanan energi gitu ya. Di sini kalau sumber energi primer itu biasanya kayak batu bara, minyak, gas, gitu ya, semacam itu ya. Jadi di sini kita ubah, kemudian akhirnya sampailah ke kita di rumah, listrik-listrik rumah. Terus misalnya di sini kita pengen buat teh gitu. Nah, bisa dari energi listrik itu kita pakai heater atau yang lainnya gitu. Jadi nanti akan dibuat menjadi energi-energi yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Ada beberapa hal yang lain juga. Nah, di sini terkait proses-proses dari konversi energi ya. Jadi nanti ada banyak sekali sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita itu terkait konversi energi. Jadi nanti kita bisa pelajari lebih dalam untuk materi selanjutnya, terutama terkait eh, hukum-hukumnya ya, secara lebih jelas. Baik, cukup sekian pertemuan hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dari kalian semua? Let's stop share dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Tidak ada Ibu. Terima kasih Ayu yang selalu menjawab. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti saya akan berikan kalian itu ya, ada tugas di classroom. Nanti silakan dicek tugasnya, termasuk terkait nanti pembagian kelompok dan lain-lain, serta ada berapa apa namanya Google Form yang perlu kalian isi. Mungkin itu dari saya. Jadi nanti seperti yang disampaikan tadi, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait apa? Ada yang masih ingat? Asril, ini kayak Asril mau buka. Jadi kita akan bahas terkait apa namanya besaran-besaran yang bakal dipelajari ya. Jadi nanti silakan dibuka bukunya, dibaca lagi. Nanti saya akan berikan kuis ya untuk pertemuan minggu depan. Baik, sebelumnya saya boleh open cam sebentar. Kita tutup dulu ya. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih atas perhatian yang kalian berikan. Jadi sebelumnya kita tutup dulu ya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk apa namanya jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa makan tepat waktu. Baik, sampai jumpa ke pertemuan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang Kasih Ibu. Bu.